Sahabat GPIB terkasih, Shalom. Saya Pendeta Anice Mariance Jonar Parat, Pendeta Jemaat GPIB Immanuel Bung Karno Mataram. Hendak menyapa para sahabat GPIB terkasih dalam renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan memulai hari baru di pagi ini. Sekarang kami akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan sebagai landasan bagi hidup yang akan kami jalani. Tuntunlah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam kasih Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB terkasih, dasar firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama terambil dari kitab Mazmur pasal 112. Sesuai dengan daftar bacaan Sabda Bina Umat di pagi hari ini. Demikianlah bacaan Alkitab. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, keturunan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Ia pengasih, penyayang, dan adil. Bahagialah orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia melakukan urusannya dengan adil. Ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang-orang akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut akan kabar buruk. Hatinya teguh, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya kukuh, ia tidak akan takut. Sehingga ia memandang rendah lawan-lawannya. Dengan murah hati ia membagi-bagi kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tandu kekuatannya ditinggikan dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu menjadi tawar hati. Keinginan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang mau menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Sahabat GPIB yang terkasih, siapakah orang-orang yang tidak mau berbahagia dalam kehidupannya? Saya yakin bahwa kita semua pasti adalah orang-orang yang mendambakan bisa bahagia dalam hidupnya. Malahan kalau bisa, kebahagiaan itu bisa seterusnya kita nikmati. Tidak ada duka cita, tidak ada kemalangan, tidak ada pergumulan yang memusingkan kepala. Kalau bisa, semuanya ada dalam keadaan baik-baik saja. Kalau tidak ada duka cita, kemalangan, pergumulan yang memusingkan, kita berpikir bahwa dijamin sudah pasti hidup kita akan bahagia. Sayangnya sahabat GPIB terkasih, semua itu hanyalah sekedar harapan, karena pada kenyataannya duka cita, kemalangan, pergumulan, tantangan itu akan hadir menemani kebahagiaan dalam kehidupan. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita ini kita bisa mengalami suka ataupun duka, sehat bahkan juga sakit, untung dan juga malang. Lalu apa yang coba kita lihat dengan dimaksudkan oleh pemazmur dengan kebahagiaan dalam bacaan kita pada saat ini? Di sini sebenarnya pemazmur berbagi tentang rahasia supaya orang dapat menikmati kebahagiaan.
rahasia yang pertama yang disampaikan dalam bacaan kita adalah hidup takut akan Tuhan dengan cara suka kepada segala perintahnya. Itulah yang dikatakan di ayatnya yang pertama. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Nah, kemudian sahabat GPIB terkasih bisa melihat hasilnya dalam ayat yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Kebahagiaan yang dirasakan tidak hanya mengarah pada individu saja, tetapi juga dalam kehidupan seluruh keluarganya. Tidak hanya akan dinikmati harta dan kekayaan yang ada dalam rumahnya, tetapi juga anak cucunya akan diberkati oleh Tuhan. Takut akan Tuhan di sini adalah dalam arti bahwa hidupnya selalu ada bersama-sama dengan Tuhan. Kebersamaan dengan Tuhan membuat dirinya mampu untuk memiliki cara pandang yang baru atas kata bahagia. Kebahagiaan tidak lagi terikat pada situasi yang betul-betul bahagia, misalnya sehat, misalnya kaya, atau terpenuhi apapun yang diinginkan. Tetapi makna kebahagiaan itu justru diletakkan dalam konteks di segala kondisi. Kondisi yang baik ataupun yang buruk tidak akan mengurangi kebahagiaan seseorang yang takut akan Tuhan. Ia bahkan akan tetap berdiri teguh dan kokoh dalam segala situasi maupun kondisi. Sebab takut akan Tuhan menjadi kekuatan yang memampukan dirinya untuk bisa berbahagia. Karenanya, sahabat GPIB terkasih, kata-kata harta dan kekayaan yang disebutkan pemazmur jangan dipersempit secara duniawi, tetapi menunjuk pada berkat Tuhan yang diberikan dalam kehidupan kita sehingga disyukuri dan dirasakan cukup tanpa kekurangan. Bahkan hal ini juga berhubungan dengan rahasia kedua dari kebahagiaan, yaitu menaruh belas kasih dan memberi pinjaman pada ayat yang keempat, dan bersikap murah hati dengan berbagi bersama orang miskin pada ayat yang ke-9. Kebahagiaan tidak berbicara tentang sikap yang egois atau hanya mementingkan diri sendiri, akan tetapi dilakukan ketika kita juga memikirkan kehidupan orang lain yang membutuhkan perhatian dan pertolongan. Kebahagiaan dalam berkat Tuhan yang diterima tidak hanya dinikmati sendiri, tetapi kita juga mau berbagi kebahagiaan itu bersama dengan orang lain. Apakah ini hal yang mudah untuk kita lakukan? Sejujurnya, sahabat GPIB terkasih, kita harus katakan ini bukan hal yang mudah. Kita takut untuk berbagi, kita takut untuk menolong orang lain, karena kita mengukur segala sesuatu dari diri kita sendiri. Bagaimana saya bisa menolong orang lain kalau saya saja masih bergantung pada pertolongan orang lain? Bagaimana saya bisa memberi pinjaman kalau saya sendiri masih membutuhkan, masih mempunyai pinjaman yang harus saya selesaikan? Segala sesuatu, sahabat GPIB terkasih, dilihat dari diri kita. Kita dilihat kecil, kita dilihat lemah, tidak punya kemampuan. Sehingga rasanya sulit untuk berbagi, sulit untuk menjadi bagian kebahagiaan di tengah kehidupan orang lain. Namun, pemazmur justru membagikan sebuah pesan penting bagi kita pada saat ini. Pesannya adalah berbagi tidak akan melemahkan hidup kita, karena Tuhan akan menguatkan kita. Berbagi tidak akan membuat kita menjadi kekurangan, karena Tuhan akan memberi kita berkat-berkat yang baru sebagai gantinya. Ingatlah bahwa selain kata cukup, Tuhan juga mengajar kita tentang keseimbangan. Coba kita perhatikan ketika ban motor bocor dan akan ditambal,
di manakah tambalan itu akan ditempatkan? Tambalan itu akan menutupi bagian yang bocor dan jumlahnya sesuai dengan jumlah kebocorannya. Ya, kalau dia bocor 1, ya tambalannya 1. Kalau bocornya 2, ya tambalannya 2. Inilah prinsip keseimbangan. Dalam prinsip yang sama Tuhan Yesus juga akan membagikan berkat yang baru bagi kita. Jaminan dari Tuhan inilah yang membuat kita bisa hidup dalam kebahagiaan. Oleh sebab itu, sahabat GPIB terkasih, mari kita yang mau berbahagia, kita harus hidup takut akan Tuhan. Dan yang kedua, kita mau berbagi kebahagiaan yang kita alami bersama dengan sesama yang membutuhkan. Tuhan Yesus akan memampukan dan memberkati kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Sahabat GPIB terkasih, demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan. Sekarang marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan bersama. Kiranya firman Tuhan ini memotivasi kami untuk menikmati kebahagiaan sejati yang bersumber dari hidup yang takut akan Tuhan. Kami pun diajar untuk mampu berbagi kebahagiaan dengan orang lain di sekitar kami. Ampuni kami ya Tuhan, jika kami selama ini hidup dalam keegoisan dan tidak mau peduli pada sesama kami. Tuntunlah kami agar memahami bahwa kebahagiaan itu jangan dibiarkan mengendap pada diri kami saja, tetapi kiranya kami mampu untuk membagikannya sebagai berkat bagi orang lain. Jika saat ini ya Tuhan, kami kehilangan rasa kebahagiaan karena banyaknya persoalan hidup yang kami gumuli, maka kuatkanlah hati kami. Kiranya kami disadarkan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan anak-anaknya berjuang sendiri. Dalam kasih-Mu ya Tuhan Yesus, Engkau selalu rindu untuk ikut hadir dalam beragam masalah yang kami hadapi dan membantu kami untuk menyelesaikannya. Sebab itu kuatkan dan teguhkanlah hati kami, agar kami selalu berjalan di sisi Tuhan dan tetap setia bersama Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa, menyerahkan persekutuan kami dalam wadah Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, baik secara sinodal hingga ke jemaat-jemaat yang ada di desa dan di kota, beserta dengan pos-pos pelayanan dan kesaksian yang ada di daerah pedalaman dan perbatasan. Berkatilah pelayanan yang kami lakukan dalam nama-Mu, agar terus berkembang menjadi berkat yang bermanfaat bagi sesama dan memuliakan nama-Mu. Tak lupa kami mendoakan persiapan pelaksanaan persidangan Sinode Raya tahun 2025 yang akan dilaksanakan di Makassar. Tuhan memberkati agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kami pun berdoa perjalanan kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Berkatilah ya Tuhan agar damai dan sejahtera akan terus terwujud di tengah hidup bangsa dan negara kami Indonesia. Beri hikmat bagi para pemimpin bangsa kami agar mereka dapat memimpin dengan pimpinan dan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Secara khusus ya Tuhan, kami pun menyerahkan setiap aktivitas yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, agar semuanya boleh ada dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami dalam setiap doa dan permohonan ini di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, sumber kekuatan dan perlindungan hidup kami dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sahabat GPIB terkasih dalam kebersamaan dengan renungan firman Tuhan kita pada saat ini. Mari kita mendukung program channel GPIB agar terus menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat dalam tiap aktivitas yang kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.